Halo sobat, izinkan kami memperkenalkan diri. Channel ini membahas kejadian-kejadian yang mengerikan yang terjadi pada suatu hubungan percintaan. Semoga channel ini bisa menghibur Anda. Terima kasih. DKI Jakarta genap berusia 496 tahun pada 22 Juni tahun 2023. Namun, kawasan yang menjadi ibu kota Indonesia tersebut masih memiliki segudang permasalahan yang tak kunjung usai. Permasalahan tersebut berdampak juga pada salah satu keluarga yang ada di Jakarta. Ada seorang pria hidung belang yang suka menyakiti istrinya. Tak tanggung-tanggung, ia tidak segan melukai atau menghina. Bahkan ia dengan kejam mengeksekusi, lalu memotong dan menjadikannya soto. Dengan dibopong petugas kejaksaan, terdakwa pembunuh sekaligus mutilasi Darna Sri Astuti yang tak lain adalah istrinya sendiri, Benget Situmorang, memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sobat, orang baik, subscribe channel ini dan share kisah ini ke keluarga kalian, supaya mereka tahu kisah ini ada di kehidupan kita. Di Desa Ambarita, Samosir, Sumatera Utara, ada seorang pria yang bernama Benget Situmorang. Benget Situmorang biasa dipanggil dengan sebutan Impus. Impus merupakan pria pada umumnya yang ingin hidup sukses, maka dari itu, ia memutuskan pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib. Sesampainya di Jakarta, Impus bekerja sebagai sopir Metro Mini 66 yang mengangkut penumpang jurusan Blok M Manggarai, Jakarta Selatan. Pada suatu hari, ada seorang wanita yang bernama Roini yang hendak pergi bekerja menggunakan Metro Mini yang disopir Impus. Impus yang melihat Roini merasa tertarik dengannya, maka dari itu ia mendekati Roini, mengajak ngobrol, lalu berkenalan. Singkat cerita, Impus mengajak Roini untuk bertemu, lalu berbincang-bincang. Di sela perbincangan tersebut, Impus mulai merayu Roini yang membuat Roini baper. Seiring berjalannya waktu, Impus dan Roini berpacaran. Pada saat itu, Impus sangat cinta kepada Roini. Ia pun membuktikan cintanya tersebut. Pada tahun 2000, ia melamar Roini. Tidak lama kemudian Impus menikahi Roini. Impus dan Roini menjalani kehidupan penuh kebahagiaan. Dari hasil pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 2 anak. Pernikahan mereka terjalin lama, sampai anak tumbuh besar. Seiring berjalannya waktu, Impus merasa bosan dengan Roini. Ada suatu hal yang membuat Impus tidak suka dengan Roini. Di sisi lain, Impus merupakan seorang pria temperamen, alias tidak bisa mengendalikan emosi. Tidak jarang ia melakukan KDRT kepada Roini. Impus yang bosan dengan istrinya, ia memutuskan untuk mencari wanita lain. Beberapa hari kemudian, ada seorang wanita yang bernama Darna Sri Astuti yang membuat Impus jatuh hati lagi. Pada saat itu tempat tinggal Astuti tidak jauh dari tempat kerja Impus yang membuat Impus jarang pulang. Beberapa hari kemudian, Roini mengetahui bahwa Impus berselingkuh. Roini yang emosi atas perselingkuhan suaminya menanyakan apa maksud semua ini. Pada saat itu Impus menjawab semua pertanyaan Roini. Akan tetapi, Impus tidak merasa bersalah. Justru ia menyalahkan Roini, "Kamu itu sudah tidak cantik lagi. Kamu tidak bisa melayani lagi," dan sebagainya. Setelah melakukan kekerasan verbal, Impus melakukan kekerasan fisik, lalu mengancam Roini bila banyak bicara. Sobat, sebenarnya Impus ini sudah sering melakukan kekerasan fisik yang membuat Roini muak dengan perlakuan Impus. Pada tahun 2009, Roini memberanikan diri untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pada saat itu polisi menindaklanjuti laporan Roini. Akan tetapi dihentikan karena Impus meminta maaf dan berdamai dengan sang istri. Beberapa hari kemudian, kelakuan Impus semakin menjadi. Pernah suatu waktu, Impus kembali melakukan kekerasan dengan cara menendang dan menonjol, sehingga membuat mata Roini mengalami kebutaan. Roini yang tidak tahan atas penyiksaan tersebut, ia memutuskan untuk bercerai dan membawa anak-anaknya. Setelah bercerai dengan Roini, beberapa hari kemudian, Impus menikahi Astuti. Kehidupan Impus pun berubah. Ia sangat menyayangi istrinya. Pada suatu waktu Astuti meminta Impus untuk berdagang saja.
Impus yang pada saat itu mabuk cinta, mengiyakan ajakan istri. Pada saat itu, Impus berdagang soto. Setelah membuka warung soto, lambat laun warung sotonya ramai dan dikenal. Ramainya warung soto Impus membuat pedagang lain iri, dan ada juga yang menuduh menggunakan pesugihan. Tuduhan tersebut bukan gosip semata. Pernah suatu waktu, Impus menabur bunga dan menyalakan kemenyan setiap malam Jumat. Tidak hanya itu, setelah diselidiki oleh warga, ternyata Impus menjual minuman keras. Pantas saja dagangannya selalu ramai, apalagi menjelang tengah malam. Singkat cerita, dagangan Impus semakin meroket. Impus yang dasarnya orang jahat, ia mencari perempuan lain. Perempuan tersebut bernama Tini. Tini merupakan penjual jamu yang biasa berjualan di terminal yang dekat dengan dagangan Impus. Hubungan Impus dan Tini semakin hari, semakin mesra. Pernah di suatu waktu, Impus mengajak Tini ke rumahnya. Astuti yang melihat suaminya mengajak wanita lain, seketika marah-marah. Akan tetapi, Impus yang biasa main kasar, dengan segera mengahyaya istrinya sampai babak belur. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 2 Maret tahun 2013, pukul 12 malam, terjadi percekcokan dikarenakan Impus menuduh Astuti selingkuh. Pada saat itu, Astuti membantah, ia terus membela diri terhadap tuduhan Impus. Impus yang melihat Astuti selalu membela diri, membuat ia geram. Kemudian Impus melakukan penganiayaan yang sangat keji. Dimulai pada tanggal 3 Maret, pukul 1 dini hari, sampai menjelang subuh. Astuti dipukul menggunakan benda tumpul, dipukul beberapa kali, sampai ia berteriak kesakitan. Pada saat itu tubuh Astuti terkulai lemas. Lalu Impus memasukkan benda tumpul ke kelamin sang istri. Saat itu Astuti sungguh tidak tahan lagi atas penyiksaan yang dilakukan Impus. Di sisi lain, Tini selingkuhan Impus menyaksikan penyiksaan tersebut. Tini juga sempat menawarkan diri untuk mengobati Astuti. Namun apa daya, Impus yang sedang dipengaruhi alkohol tidak menghiraukan tawaran Tini. Ia dengan kejam memasukkan kepalan tangan ke kelamin sang istri. Dan lebih gilanya lagi, Impus mengambil sebuah botol bekas air mineral, lalu mengisinya dengan air panas, dan air panas tersebut dimasukkan ke dalam kelamin. Astuti menjerit untuk terakhir kalinya. Ia pun tewas. Kejadian ini awal mula terjadinya soto daging istri. Melihat Astuti yang tidak bernyawa, Impus dan Tini mulai panik. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk memotong tubuh Astuti. Pada saat itu, tubuh Astuti dipotong menjadi 6 bagian, mulai dari bagian kaki, bagian badan. Tidak hanya itu, mereka mengeluarkan isi badan Astuti, lalu mereka memotong bagian tangan dan kepala. Bagian-bagian yang sudah mereka potong tersebut dimasukkan ke kantong kresek yang telah disiapkan Tini, dan total kantong plastik itu ada 7 buah. Setelah semuanya terbungkus, lalu Impus menyewa sebuah mobil angkot milik tetangganya. Keesokan harinya, pada tanggal 5 Maret, Impus membawa potongan jasad Astuti ke mobil. Pada saat itu, Impus tidak membuang potongan tersebut secara bersamaan, melainkan disebar di beberapa titik. Impus membuang potongan tersebut di setiap kilometer di tol Cikampek, arah Bekasi. Beberapa waktu kemudian, pada hari yang sama, pukul 7 pagi, ada petugas sedang berpatroli di tol Cikampek, arah Bekasi. Pada saat itu, ia melihat sebuah kantong kresek yang tergeletak di tepi jalan tol. Kemudian petugas mencoba mengecek kantong tersebut. Alhasil ia terkejut atas temuan itu. Satu persatu potongan jasad Astuti ditemukan oleh petugas tol. Singkat cerita, pada tanggal 6 Maret tahun 2013, sekitar pukul 8.30 malam, pihak kepolisian menangkap Impus di kediamannya di Kampung Rambutan, Ciracas. Pihak kepolisian juga menangkap Tini, selingkuhannya Impus. Lalu dilakukanlah beberapa pemeriksaan. Polisi mengamankan beberapa senjata tajam, berupa 2 bilah pisau, dan 1 bilah parang, dan 1 unit mobil angkot. Selain itu ada temuan fakta yang menjijikkan. Setelah menghabisi Astuti, Impus sempat berdagang soto. Ternyata sebagian badan Astuti dijadikan soto, lalu dijualkan ke masyarakat. Atas perbuatannya tersebut, Benget Situmorang alias Impus dikenakan pasal 340 tentang eksekusi berencana dengan hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati.
Sobat Kisah Nyata, inilah kisah nyata kali ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Kami undur diri. Terima kasih.